Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Sandiwara Bangkrut, Sang Direktur ke Istri. Bagaimana teman puasanya? Mimin doakan semoga lancar. Apa kabar teman semua? Mimin doakan semoga sehat selalu ya. Bagi teman-teman yang baru berdatang, Mimin ucapkan selamat datang. Dan bagi teman-teman yang telah lama mengikuti, Mimin ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran rezeki kepada teman-teman semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 14. Pandangan Naya terus fokus pada Adrian dan Maira yang nampak sedang menunggu pesanan di depan warung makan. Mereka begitu akrab walau posisinya tidak terlalu dekat, namun berhasil membuat hati Naya sedikit panas. Tatapan Naya pun berakhir saat mobil mulai belok ke tikungan ke arah jalan raya. Ia menunduk, mengembalikan ingatan pada saat Adrian yang tiba-tiba memberi talak satu padanya kemarin. Sedikit ada rasa sesak yang menghampiri. Rasanya baru hari kemarin menyatakan pisah. Tapi laki-laki itu sudah nampak ceria, seolah tidak ada sedikit pun raut wajah sedih. Terlebih lagi ada seorang wanita di sisinya. Tanpa sadar timbul pertanyaan, akan alasan Adrian menalak Naya. Mungkinkah karena Mairah? Mungkinkah mereka sudah lama saling kenal? Mungkinkah mereka lebih dulu menjalin hubungan di belakang sebelum ini? Dan lagi, jika mereka bisa sampai bersama di siang hari seperti ini, berarti Adrian masih berada di kampung ini. Dia tidak pergi kemana-mana dan masih tinggal di area ini. Semakin menguatkan dugaan Naya jika Adrian dan Mairah memang sudah menjalin hubungan khusus. Dengan Adrian memberi talak padanya mungkin demi agar lebih dekat dengan Mairah. Menjijikan. Sejujurnya Naya tidak cemburu dengan kedekatan mereka. Ia juga tidak peduli. Terlebih lagi kondisi Adrian sudah bangkrut. Apalagi yang diharapkan dari laki-laki itu? Hanya saja Naya merasa tidak terima dengan waktu singkat Adrian yang bisa dengan mudah melupakan dirinya. Naya merasa kalah saing dengan Mairo, wanita yang bahkan dikenal buluk saat di sekolah dulu. Selain itu, yang Naya ingat, Adrian sangat mencintai dirinya. Perhatian yang dia berikan atas segala keinginannya dibuktikan nyata dengan selalu memberi apa yang Naya inginkan, terutama soal materi. Tapi anehnya, begitu mudah dia mencari pengganti dirinya hanya dalam waktu 24 jam saja. Biarlah, lagi pula itu hak mereka. Apa urusannya lagi dengan Naya? Adrian dekat dengan siapapun itu urusan dia sendiri. Toh ia juga sedang mendekati Andre kembali. Desahan napas kasar. Naya menggema di dalam mobil. Andre yang tengah fokus menyetir hanya melirik sekilas, memperhatikan raut wajah Naya yang nampak sedang gundah. "Kamu kenapa, Nay?" Andre pun mulai bertanya santai. "Lagi gak enak badan," imbunya lagi. "Oh, enggak Andre, lagi pusing aja," saut Naya, memaksa diri tersenyum. "Oh iya, cuman pusing. Tapi pertanyaan saya 2 kali tadi gak dijawab. Apa memang kamu gak dengar?" Naya menoleh cepat menatap Andre. "Masa sih? Kamu tanya apa, Andre? Sorry, aku memang lagi gak fokus." "Enggak sih, cuma merasa heran aja. Kamu sampai mau cari kerja segala. Emang suami kamu kemana? Bukankah dia..." "Kami sudah cerai, Andre." Naya memotong cepat kalimat Andre yang belum selesai, sengaja membuka permasalahan yang ada demi mendapatkan simpati dari dia. "Hah? Kok bisa, Nay?" Tentu saja Andre terkejut setelah ia seringkali melihat kemesraan Adrian dan Naya jika datang ke undangan pesta. Belum lagi dengan kemesraan yang mereka tampakkan di sosial media melalui akun Naya sendiri. Lalu hari ini terdengar kabar jika mereka sudah pisah. "Iya, dia tiba-tiba nalak aku." Andre masih seksama mendengarkan, menunggu kalimat demi kalimat yang akan Naya ucapkan.
Melihat kegundahan hati Naya, ia yakin jika mantan kekasihnya itu sedang butuh tempat curhat. Dengan bercerita padanya, setidaknya bisa melegakan hatinya yang sesak. Adrian selingkuh di belakangku, Andre. Sering KDRT. Dia juga sebelumnya meminta aku bekerja. Maklum, perusahaan dia sudah bangkrut. Nggak ada lagi pemasukan. Andre hanya menoleh cepat, namun belum bisa berkata. Khawatir jika akan membuat Naya semakin terbebani. Keterkejutan yang menghampiri tiba-tiba, biarlah ia sendiri yang merasakan. Tanpa bertanya pada Naya akan alasannya pun, mungkin dia akan segera bercerita. Tak lama, nada parau suara Naya mulai Andre dengar. Mendadak rasa peduli tidak bisa lagi ia tahan. Andre menepikan mobilnya di pinggir jalan area persawahan. Dibukanya sedikit kaca mobil untuk sekedar menghirup udara di bawah pohon besar. Naya, kamu yang sabar ya. Aku minta maaf. Mungkin kalau dari kemarin aku kasih kamu kerjaan, dia nggak akan ceraikan kamu. Andre berucap dengan nada menyesal. Enggak, Andre. Mungkin itu sudah takdir jalan hidupku. Tubuh Naya bergetar, seiring tangisan yang mulai mengudara. Aku menyesal udah putusin kamu dulu. Aku baru sadar kalau kamu yang baik, yang bisa ngerti aku, Andre. Katanya, kelemahan seorang pria adalah saat melihat wanita menangis. Dan itu juga yang Andre rasakan ketika melihat linangan air mata yang keluar dari kedua ujung retina mata Naya. Terlebih lagi, Naya bukan lagi orang lain. Dia wanita yang setidaknya pernah menumbuhkan rasa cinta dalam hatinya. Berawal dari rasa simpati, lalu peduli. Akhirnya berlanjut dengan rasa yang pernah ada. Hingga tanpa sadar, kini Andre menarik perlahan tubuh Naya dan meringkuh dalam pelukannya. Naya menangis lirih, meluapkan rasa sedih yang tengah bergejolak. Sayangnya, Andre tidak sadar jika itu hanya kepura-puraan yang Naya lakukan demi kembali mendekati dirinya. Ia pun termakan oleh semua kalimat yang Naya ucapkan. Sudah ya, Nay, biarkan dia menceraikanmu. Mungkin itu lebih baik. Kamu berhak bahagia dan mendapatkan laki-laki yang baik lebih dari mantan suamimu yang kejam itu. Andre mendengus kesal. Aku gak nyangka, Nay. Laki-laki bertampang baik seperti suamimu bisa sejahat itu, tanyanya. Perlahan, Naya mengangkat tubuhnya keluar dari pelukan Andre. Diterimanya tisu yang Andre sodorkan untuk mengusap air matanya. Melihat wajah tenang yang Naya tampakkan, Andre mulai lega. Ia lalu mulai menyalakan mesin dan kembali melanjutkan laju mobilnya setelah meminta persetujuan dari Naya. Sekali lagi, terima kasih ya Mbak Mairah. Saya minta maaf sudah jadi beban. Besok saya ganti uangnya. Di tengah perjalanan yang masih cukup jauh, Adrian membuka obrolan. Nada penyesalan begitu nampak terdengar saat ia berucap demikian. Memang salah Adrian sendiri. Kebiasaannya yang selalu mengisi perut di restoran besar atau kafe membuatnya jarang membawa uang cash. Cukup dengan menyodorkan kartu kredit, urusannya akan selesai. Sementara ia lupa jika saat ini sedang berada di area perkampungan yang sudah tentu jauh menuju rumah makan besar, selain harus dituju dengan kendaraan. Jadi beberapa kartu di dalam dompetnya untuk sementara tidak bisa digunakan. Sedangkan uang di dalam dompetnya hanya tersisa recehan kertas berwarna kuning 2 lembar saja. Tentu saja tidak cukup dengan harga nasi yang mencapai 15.000 per bungkus. Belum lagi dengan menu lain sebagai teman makan. Berhubung Adrian menyadari nasib isi dalam dompetnya, ia hanya membeli nasi padang 1 porsi saja. Sementara Mairo memang diminta membeli lauk untuk makan siang oleh ibunya. Gak apa-apa Mas Adrian, gak usah dibalikin. Anggap saja aku lagi baik hati. Sahut Maira menolak halus, yang disusul tawa kecilnya. Gak bisa gitu Mbak, namanya hutang harus dibayar. Kurang dari 5 menit perjalanan, Adrian pun sampai di depan kontrakannya. Sedangkan Mairo harus berjalan lagi beberapa meter menuju ke rumahnya. Namun sebelum melanjutkan langkah,
Wanita berusia 27 tahun itu menyodorkan kantong kresek kecil berisi sesuatu di dalamnya pada Adrian. "Ini mas, buat teman makan siang." Ia langsung bergegas jalan setelah pemberiannya diterima. "Ini apa mbak?" "Bukan apa-apa, hanya sedikit lauk." "Oh iya, 5.000-nya nggak usah dibalikin. Masukin aja ke kotak amal masjid kalau mau." Tanpa menunggu jawaban, Mairo segera menjauh dari kontrakan Adrian. Mendengar cerita Adrian yang kini hanya bekerja sebagai tukang ojek dengan pendapatan tak menentu, membuat Mairo sedikit tersentuh. Tidak menyangka saja, di posisi atas pun faktanya bisa jatuh. Rasanya pasti sangat sakit, melebihi sakit dari putus cinta. Untungnya Mairo masih bersedia, masih berada di warung makan saat itu. Setidaknya laki-laki itu tidak malu ketika dia akan membayar, namun isi dompetnya ternyata sudah kosong. Sementara Adrian justru merasa bersalah karena Mairo pun ikut menjadi korban sandiwaranya, yang akhirnya dirinya menjadi beban wanita itu setelah melupakan dompet yang tanpa ada uang cash di dalamnya. Tapi bukankah memang seperti itu kan? Saat memerankan tokoh demi menutupi kekayaan yang dimiliki karena suatu tujuan tertentu. Bukannya sengaja merugikan orang lain tentunya, hanya agar total saja. Saat Adrian baru akan masuk ke dalam kontrakan, panggilan seorang wanita mengejutkan tiba-tiba. Nada suara liris seperti berbisik membuatnya tidak terlalu mendengar apa yang wanita itu ucapkan. "Iya, ada apa bu?" tanya Adrian menghampiri lebih dekat di kontrakan sebelahnya. "Kamu pacarnya Mairo?" Dahi Adrian seketika berkenyit mendengar pertanyaan yang ia rasa konyol. Bagaimana bisa disebut pacar sementara baru bertemu 2 hari ini? Dengan tegas, Adrian pun menjawab apa adanya. "Hanya teman saja." "Oh, kirain pacar," ucap wanita berusia kisaran 35 tahun itu. "Kalau bisa, jangan deket-deket sama dia. Dia itu pelakor," imbunya. Lagi-lagi Adrian terkejut. Berita apa yang ia dengar ini? Dan selesai teman. Demikianlah, memang bahaya. Gosip ya, gosip tetangga. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.